Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Denica Hendrianto NSE MSI, serta teman-temanku sekalian yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi analisis dana dan analisis arus kas. Sebelum kita mulai masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Imelda Cynthia Ayu Satriawi dengan NIM 202412074. Saya Devana Dia Munir, NIM 007. Saya Yuna Septiana Pratista dengan NIM 050. Oke, ada 3 poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, laporan arus dana, kedua, laporan arus kas akuntansi, dan ketiga, perakiraan arus kas. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus dana. Laporan arus dana yaitu pergerakan dana dalam bisnis antara dua periode akuntansi. Ini menyediakan data analisis, pengadaan, dan pemanfaatan dana. Ini adalah teknik mengontrol, mempelajari, dan memantau jumlah perubahan dana selama satu periode. Seseorang dapat menilai apakah dana tersebut digunakan secara efisien dalam bisnis atau tidak. Aliran dana mengacu pada arus masuk dan keluar kas dan setara kas di dalam perusahaan. Dengan demikian, aliran dana berdampak pada model kerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan laporan arus dana dibagi menjadi 8. Yang pertama, perkiraan model kerja dari usaha tersebut. Yang kedua, mengetahui perubahan dan penyebab perubahan model kerja. Yang ketiga, melakukan studi perbandingan posisi keuangan bisnis. Yang keempat, mengetahui sumber aliran dana masuk. Yang kelima, pelajari di mana dana tersebut digunakan. Yang keenam, merumuskan kebijakan untuk kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketujuh, mencapai kontrol keuangan atas bisnis. Yang terakhir, lacak dan kendalikan sumber daya utama perusahaan. Analisis laporan arus dana. Contohnya, pertimbangkan PT ABC untuk tahun keuangan yang berakhir pada bulan Maret 2024. Berikut ini adalah kutipan yang relevan dari catatan keuangan. Yang pertama, saldo awal modal kerja sebesar 500.000, saldo akhir modal kerja 650, ekuitas tambahan yang diperoleh 200.000, pinjaman jangka panjang yang dilunasi 100.000, pembelian mesin 250, penjualan aset lama 50.000, peningkatan stok 150, penurunan tagihan yang harus dibayar 50.000. Perbedaan antara saldo pembukaan dan penutupan modal kerja. Modal kerja penutup 650, modal kerja awal 500.000, peningkatan modal kerja 150. Sumber dana yang pertama ada ekuitas yang dinaikkan 200.000, penjualan aset 50.000, total sumber dana 250. Penggunaan dana yang pertama, pembayaran kembali pinjaman sebesar 100.000, pembelian mesin 250, peningkatan stok 150, penurunan tagihan yang harus dibayar 50.000, total penggunaan dana 550.000. Jadi perubahan modal kerja adalah 150.000. Selanjutnya yaitu laporan arus kas akuntansi. Nah, apa sih yang dimaksud laporan arus kas itu? Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan utama dalam akuntansi yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan ini sendiri adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Jika digunakan bersama dengan informasi yang tersedia dalam dua laporan keuangan lainnya, serta berbagai pengungkapan, laporan tersebut tidak memungkinkan manajer keuangan untuk menilai dan mengidentifikasi beberapa hal, antara lain yaitu yang pertama, kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas masuk dari operasi untuk membayar utang, bunga, dan dividen. Yang kedua, kebutuhan perusahaan atas pendanaan eksternal seperti penerbitan saham, obligasi, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari berbagai aktivitas operasi yang terjadi karena laba neto dicatat berdasarkan prinsip akrual atau pendapatan dan beban diakui saat terjadi. Sedangkan arus kas mencerminkan kas yang benar-benar diterima atau dibayarkan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara laba neto dan arus kas operasi.
Yang terakhir yaitu pengaruh investasi kas dan non-kas serta transaksi pendanaan, yaitu bagaimana aktivitas investasi dan pendanaan, baik yang melibatkan arus kas maupun yang tidak, dapat memengaruhi posisi keuangan perusahaan dan kinerja operasional. Selanjutnya yaitu isi dan bentuk alternatif laporan. Laporan arus kas dapat disajikan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Perbedaannya mengenai penyajian laporan aktivitas operasi. Pada metode langsung menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional, sementara metode tidak langsung lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Di sini disajikan mengenai arus masuk dan keluar. Yang pertama yaitu ada aktivitas operasional. Dalam aktivitas ini terdapat arus masuk dan keluar yang menunjukkan dampak transaksi yang tidak digolongkan sebagai aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Di sini juga terdapat arus masuk dan keluar yang menunjukkan dampak pembelian dan penjualan aset tetap serta sekuritas utang atau ekuitas entitas lain. Yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan yang menunjukkan dampak semua transaksi kas dengan para pemegang saham dan transaksi peminjaman serta pembayaran kembali dengan pihak pemberi pinjaman. Kemudian analisis laporan keuangan. Di sini terdapat laporan arus kas dari Alim Manufacturing Company. Laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Perusahaan menerima 100 juta dari pelanggan. Setelah itu membayar pemasok sebesar 60 juta dan biaya operasional 10 juta. Perusahaan mencatat arus kas bersih dari operasi sebesar 30 juta. Ini menunjukkan operasi perusahaan menghasilkan kas positif. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Perusahaan mengeluarkan 5 juta untuk membeli peralatan, tetapi berhasil menjual aset tetap senilai 3 juta, sehingga arus kas dari investasi negatif 2 juta karena ada pengeluaran untuk investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 20 juta, membayar utang sebesar 8 juta, sehingga arus kas dari pendanaan positif sebesar 12 juta. Kemudian kenaikan kas bersih sebesar 40 juta, saldo kas awal sebesar 50 juta menjadi 90 juta di akhir periode, sehingga perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang positif dengan kenaikan kas bersih sebesar 40 juta. Arus kas dari operasi yang positif ini mencerminkan operasional yang sehat. Selanjutnya yaitu perakiraan arus kas atau bisa disebut juga cash flow forecast. Apa sih itu perakiraan arus kas? Perakiraan arus kas adalah proses memperkirakan arus kas masuk dan keluar dari suatu bisnis selama periode waktu tertentu di masa depan. Perakiraan ini sangat penting untuk yang pertama, perencanaan keuangan, pengambilan keputusan, dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Tujuan perakiraan arus kas ada apa aja sih? Yang pertama, mengantisipasi kekurangan kas, yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kekurangan kas di masa depan, sehingga dapat mengambil tindakan pencegahan. Yang kedua, ada merencanakan pengeluaran, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan pengeluaran dengan lebih baik, seperti pembayaran utang, pembelian aset, dan biaya operasional. Yang ketiga, ada mengelola kelebihan kas, yaitu membantu perusahaan mengelola kelebihan kas dengan lebih bijak, seperti investasi atau pembayaran utang lebih awal. Yang keempat, ada mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan strategis seperti investasi baru, ekspansi bisnis, atau pengajuan pinjaman. Yang kelima, ada menarik investor dan kreditor, yaitu perakiraan arus kas yang akurat dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan. Selanjutnya ada komponen perakiraan arus kas. Terdapat 3 komponen perakiraan arus kas, yaitu yang pertama, arus kas masuk atau cash inflows, meliputi semua sumber uang tunai yang masuk ke perusahaan seperti penjualan, penerimaan piutang, dan investasi. Yang kedua, arus kas keluar atau cash outflow, meliputi semua pengeluaran uang tunai dari perusahaan seperti pembayaran utang, biaya operasional, dan pembelian aset. Yang ketiga, saldo kas awal dan akhir, menunjukkan jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan lebih awal dan akhir periode perakiraan. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan dalam perakiraan arus kas,
Yang pertama ada metode langsung atau direct method, yaitu berfungsi sebagai pelacak untuk penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Yang kedua ada metode tidak langsung atau indirect method, yang berfungsi sebagai penyesuaian laba bersih dengan perubahan dalam akun neraca untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Adapun langkah-langkah untuk membuat perakiraan arus kas. Yang pertama, identifikasi sumber arus kas masuk, yaitu menentukan semua sumber uang tunai yang diharapkan masuk dari perusahaan. Kedua, ada identifikasi arus kas keluar, yaitu menentukan semua pengeluaran uang tunai yang diharapkan dari perusahaan. Tiga, perkiraan waktu arus kas. Tentukan kapan arus kas masuk dan keluar akan terjadi. 4. Hitung saldo kas awal, yaitu menentukan jumlah uang tunai yang dimiliki perusahaan pada awal periode perakiraan. Kelima, ada hitung saldo kas akhir, yaitu menghitung saldo kas akhir dengan menambahkan arus kas masuk dan mengurangi arus kas keluar dari saldo kas awal. Keenam, ada analisis dan evaluasi, yaitu menganalisis hasil perakiraan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami minta maaf, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan saja. Terima kasih.